untuk tantangan Tiang Diki di Sanggar Bono Alit sebagai seniman, pertama adalah bagaimana banyaknya karya-karya Bono Alit yang diklaim sama orang. Itu kita berharap lah bagaimana karya-karya Bono Alit itu kembali ke tempatnya. Terus ke tantangan kedua, kita di sini selalu membina adik-adik mahasiswa dari ISI yang mau dia naik, selalu menuntut anak-anak itu untuk berinovasi dan berproduksi. Jadi seniman-seniman muda kita itu biar ke depannya itu agak lebih produktif. Produktifnya itu bukan tanpa alasan. Apa sih daya tahan Bali kalau kita tidak mau menumbuh kembangkan kesenian itu sendiri? Terus ketiga, sampai kita menuntut anak-anak sebagai generasi muda yang terlibat di Sanggar Bono Alit, kamu itu tidak semata-mata diciptakan sebagai seniman pewaris, tapi kita juga harus berpikir apa sih yang bisa kita wariskan. Nah itulah untuk memperkaya kasanah kita di dalam, ya kebetulan Bali ini memang totalitinya hidup dari ada seni budaya, jadi itu harus didorong untuk lebih berkembang. Nah kuncinya itulah cuma dua tadi, produksi, bagaimana kita berinovasi. Tetap kita ada latar belakang tradisi, mempertahankan untuk menumbuh kembangkan tradisi yang kita warisi dari para leluhur. Nah itu tetap kita jaga. Itu intinya. Di sini kan saya lihat alat musiknya berbeda dibandingkan alat musik tradisional Bali lainnya. Itu dasarnya seperti apa sih? Nah, niki saya menangkap pesan orang tua Tiang sendiri, yaitu seorang maestro kecak juga. Mungkin gambarnya ada di film Baraka itu yang terkenal mendunia. Saya cuma dituntut oleh orang tua, Lip, kalau kamu mau hidup dari seni, melangubuh dayo, enak. Itu saya pahami bagaimana kita memelihara akal. Nyenak ngai gitu, ragu mencoba ngai yang lain. Kalau orang memproduksi satu barang yang rame-rame, kadang-kadang kan begitu di Bali, bisa Pak nge. Disitulah kita itu mulai berpikir, padahal yang aslinya umur 10 tahun yang sebenarnya pemain kendangin arjo, drama dan lain sebagainya. Nah dari pesan orang tua itulah, karena Tiang ingin hidup dari seni, Tiang harus asah pikir apa sih yang mau kita perbuat. Jadi setiap ada barang-barang, kadang-kadang ya barang-barang yang tidak diperhatikan sama orang, yang coba perhatikan itu. Oh ternyata di dalam sebuah produksi kita itu tidak harus merusak pohonnya. Kalau kita mau sedikit berpikir dari cabang dan daunnya saja kita bisa berbuat sesuatu untuk hidup, untuk berkesenian dan seterusnya. Sejak tahun berapa Pak kesenian? Yang dari tahun 1996 ya. Itu sudah 30 tahun itu. Pernah lawatan ke luar negeri kemana? Sering. Saya justru saya justru ada kelas di Hong Kong University, terus di Cina juga, di UNSW, di New South Wales, Australia. Ya sampai sekarang masih kita punya ada kelas lah di sana. Apa yang diajarkan itu? Tetap musik gamelan Bali, tapi kita lebih ke kolaborasi, lebih ke inovasi. Di antaranya nama alat musik yang diinovasi itu apa aja? Justru ada beberapa nama yang belum Tiang kasih nama gitu, kayak jenis-jenis suling yang kita mainkan tadi belum. Kalau yang gesek-gesek kan pada umumnya disebutnya rebab. Kalau rebab kan hampir di seluruh dunia ada. Cuma bentuk yang membedakan itu bentuk dan nuansa suaranya. Ini bahannya dari apa? Ada dari kayu, ada dari pipa, paralon, terus ada dari perak juga. Ini juga ada dari logam. Kita biar bagaimanapun ya kalau bisa harapan kita adalah jangan sampai berhenti untuk berinovasi, mengabdi terus bagaimana Bali ini punya daya tahan di dalam tumbuh kembangnya dunia pariwisata sekarang.
apalagi persaingan global. Apa sih yang bisa kita andalkan? Kan harus kita berinovasi, berproduksi. Kalau hanya berinovasi, nah itu dalam tanda kutip itu nyeniman banget gitu loh. Tapi tanpa unsur produksi dan bisnis di balik itu, ya itu kan sia-sia jadinya. Dulu kuliahnya seni juga, Bang? Saya kuliah di ISI tapi tidak tamat. Justru sekarang kita juga termasuk dipercaya juga di ISI untuk memberi pembinaan untuk ya pasca sarjana ya. Di isi dan pasar. Iya, dan pasar. Tapi tetap yang di Hong Kong University hampir 15 tahun bolak-balik. Sekarang di Sydney di New South Wales. Ya, kita di sini tidak bergerak di bidang itu saja, kita juga bergerak di bidang sosial. Ya, anggap seperti contoh tadi kita sudah bahas bagaimana kita melakukan terapi lewat seni, misi sosial di rumah-rumah sakit jiwa. Kita khusus datang untuk menghibur pasien ya, mengingat pesan leluhur zaman dulu ya, kita berkesenian ya layaknya tidak seperti sekarang lah, hanya untuk suka-suka lihat konser apa. Tapi Sejak kapan itu mengajarkan ini? sudah tahun 2003 sudah mulai di Jakarta, Semarang, di Semarang sampai nginep saya di rumah sakit dengan tim. Itu yang terlibat ratusan orang, bukan 1-2 orang untuk terapi seninya. Ya di Bangli juga kita disambut baik sampai habis pentas. Ini ibu istri saya dikasih surat dari pasiennya, macam-macam ungkapannya. Dan total Pak waktu itu ada kesembuhan total. Oh ternyata begitu. Ya selama ini yang berlaku di dalam kejiwaan orang itu kan umpamanya geredak sedikit atau mungkin nyeleneh sedikit, suntik, tenang, tidur. Nah itu kan tidak berkesinambungan. Padahal terapi seni ini juga terapi musik, terapi gerak teater dan lain sebagainya itu sangat bermanfaat untuk mereka. Itu yang yakin, sangat yakin. Berapa lama mereka diberikan terapi? Hampir 2 jam dalam pertunjukan. Dan pasiennya di VIP. Padahal pejabat-pejabat teras di sana kayak Bupati Bangli justru saya taruh mereka di belakang. Jadi pasiennya itu totality bergaul, duduk sama-sama di sana, menikmati pertunjukan dan luar biasa, hening sekali. Tidak ada reaksi kegilaan sama sekali. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan oleh teman-teman seniman-seniman lain. Jadi kita juga punya aturan di mana kita harus berhitung, di mana kita cari uang, di mana kita maya, di mana kita bersosial, itu sudah jelas gitu. Jadi harapan kami sih itulah supaya ada kementerian yang lanjut. Tanggal lahir bisa? Saya tanggal 8 Mei 1963. Kalau di Sanggar diajarkan apa aja, Pak? Di sana sini kita di sini lebih ke musik gamelan, kolaborasi musik, kolaborasi. Jadi dari kolaborasi itu kita sudah melahirkan sekitar 6 album. Ada album yang bentuknya suasana, ada album yang cocok untuk terapi, ada yang cocok untuk yoga, untuk meditasi dan lain sebagainya. Mungkin seniman-seniman kenamaan yang pernah belajar di sini di antaranya? Ya itu sih teman belajar teman semuanya. Apalagi ya hampir pernah di sini itu ya artis-artis yang gini lah, Bung Rakosi dan De Aryo, De Uli itu dari ya mungkin dari baru ngomong itu dia di sini. Apalagi Gus Tejo itu teman itu adik-adik lah itu semua. Lebih Dian Pasar ada Ari Kaliwara itu juga geng kita semua. Jadi mungkin Bona Alit lah pertama yang ini. Nah cara Bali lah duduhan lah. Nyanyi musik kadang-kadang tidak ada panggung, menari di kolam gitu. Masa menari harus di panggung kan nggak ada.